Apakah kalian pernah melihat animasi kartun yang gerakannya terasa dinamis dan ekspresif? Seperti Looney Tunes, Tom and Jerry, bahkan SpongeBob SquarePants. Created this monster, and I've got to stop him. Neo-Flying! See what I mean, Patrick? Where's the leak, ma'am? Dua prinsip klasik ini menjadi salah satu kunci dari menariknya sebuah animasi, yaitu squash and stretch dan exaggeration. Dan di video ini kita akan bahas definisi dan cara menggunakan kedua prinsip ini di Adobe After Effects. Squash and stretch adalah prinsip dasar untuk menciptakan kesan berat, kecepatan, dan fleksibilitas dalam gerakan sebuah objek. Di sini objek direntangkan atau dipipihkan sesuai dengan energi geraknya tanpa mengubah volume dari objek tersebut. Sementara itu, prinsip exaggeration adalah proses memperkuat gerakan atau ekspresi dari sebuah objek dengan cara melebih-lebihkannya. Prinsip ini dipakai untuk memperjelas pesan dalam animasi atau membuat aksi terlihat lebih dramatis dan menyenangkan. Bahkan tidak jarang kedua prinsip ini digunakan secara bersamaan untuk menghasilkan animasi yang menarik. Oke, sekarang kita sudah menuju ke After Effects. Kalian tinggal membuat composition baru. Pilih warna backgroundnya, bebas terserah. Di sini aku pilih warna putih. Dan kali ini kita akan menggunakan pertama-tama itu rectangle tool. Kalian pergi ke tools di atas ini. Terus kalian pilih, klik, drag di sini. Di sini aku pilih warna persegi panjang itu warna hijau tua. Seperti ini. Terus aku tinggal lock dengan cara klik icon gembok yang ada di bawah ini. Sehingga nanti kita tidak akan bisa tanpa sengaja menggeser-geser objek ini. Jadi dia bakal terkunci di layer. Setelah itu kita akan menggunakan tools ellipse tool. Jadi kita akan membuat sebuah bola, objek bola dengan menggunakan shape lingkaran. Jadi tinggal drag and drop seperti tadi aja. Terus scale terserah kalian seberapa. Cuman untuk video kali ini aku bakal bikin scale-nya seperti ini dengan bolanya berwarna oranye. Mungkin lebih kecil lagi scale-nya. Seperti ini. Lalu kita arahkan ke tengah seperti ini. Dengan menggunakan fitur grid yang bisa kalian akses dengan klik sub menu di bawah ini, terus nyalakan proportional grid. Setelah itu kalian pergi ke menu transform, pilih position sama scale. Jadi kita tentukan dahulu posisi awal dan posisi akhir animasi pertamanya dan berapa lama durasinya. Jadi di sini mungkin durasinya itu durasi total kedua animasinya nanti bakal jadi 1 detik 15 frame. Jadi kita bataskan dulu durasinya dengan cara pergi ke timeline, terus kalian geser slider ini ke posisi yang kalian mau. Lalu pergi ke frame pertama, nyalakan keyframe untuk position sama scale ya. Di sini posisinya aku bikin di atas. Kita nyalakan, terus kita pergi ke frame terakhir dari animasi pertamanya. Mungkin di sini aku bakal bikin dia frame-nya berhenti di frame ke-15. Jadi di frame ke-15 posisi bolanya itu sudah menyentuh tanah. Jadi bisa kalian geser dengan tahan sambil klik shift bola ini sampai dia menyentuh ke bawah. Bisa kalian zoom menggunakan scroll mouse buat kalian memastikan apakah dia sudah menyentuh ground animasinya. Seperti ini mungkin cukup. Jangan lupa keyframe. Lalu bisa kalian lihat ini sudah terjadi animasi. Jadi dia bolanya jatuh. Cuman dia kelihatan agak kaku karena tidak menerapkan prinsip squash and stretch. Prinsip squash and stretch itu prinsip dimana kita menggepengkan atau menarik objek sehingga objek tersebut memiliki kesan massa atau berat. Jadi kita bisa mengetahui seberapa berat benda tersebut atau seberapa lentur benda di dalam animasi tersebut. Di sini setelah kita menentukan
Frame awal, frame akhir kita akan menentukan frame tengahnya. Dimana kita akan bikin di sini persis di tengah-tengah. Dan yang akan kita lakukan adalah merubah y-axis dari lingkaran ini. Jadi aku pergi ke menu transform, terus kalian pilih persenan yang di sebelah kanan ini, terus kalian atur saja. Sini aku bikin mungkin dia 80% atau 90%. Terus kita keyframe positionnya juga jangan lupa, sehingga nanti akan jadi seperti ini. Bisa kalian lihat dengan kita menggepengkan, maksudnya dengan kita menarik objek tersebut hingga berbentuk lonjong, akan terjadi seperti sebuah kelihatan ada motion atau gerakan seakan-akan bola ini jatuh ke bawah. Nah, setelah kita membuat efek stretch ya, kita akan membuat efek squash. Efek squashnya dengan membuat bola tersebut gepeng ke tanah. Caranya cukup mudah, kalian hanya perlu pergi ke frame setelah frame terakhir ini. Jadi kita akan bikin frame selanjutnya, frame keempat. Terus kita atur x-axis-nya dengan cara pergi ke transform seperti tadi. Terus kita pilih mungkin dia sebesar 80% mungkin, atau mungkin bahkan 120. Terus kita bikin y-axis-nya juga kecil seperti ini, jadi objeknya kelihatan gepeng. Kita bisa zoom, kita bisa sambil zoom di screen-nya. Terus oke, sudah jadi. Terus kita lihat hasilnya ya seperti itu. Jadi kalian bisa lihat dengan menggunakan squash and stretch kita berhasil memberikan sedikit realisme terhadap animasi ini. Cuman kita tidak akan hanya menerapkan prinsip squash and stretch, kali ini kita juga akan membuat efek atau menerapkan prinsip exaggeration atau melebih-lebihkan, yaitu tujuannya agar sebuah animasi itu terlihat fun atau menarik untuk dilihat. Jadi caranya kali ini konsepnya aku akan membuat bola ini bukan gepeng ke tanah, namun bolanya memantul, tapi efek pantulannya itu sangat keras sampai bolanya itu kelihatan cepat memantul ke atas dengan kecepatan yang tinggi. Mungkin seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita buat selanjutnya, mungkin geser satu frame lagi. Di frame selanjutnya kita akan membuat bola ini tetap gepeng, cuman kita scale lebih besar lagi seperti ini. Mungkin kita tarik Y aksisnya sama X aksisnya seperti tadi. Terus kita pastikan juga posisinya itu tetap menyentuh tanah ya, menyentuh base kotak yang kita udah buat tadi seperti ini. Terus yang kita lakukan selanjutnya setelah kita berhasil ini adalah kita membuat frame satu lagi, di mana framenya atau di mana pada frame tersebut lingkaran ini berbentuk kembali lonjong, cuman kita scale lebih lagi, scale 2 kali lagi. Kalau tadi itu dia sekitar 90%, mungkin di sini kita bikin dia mungkin sekitar 100 mungkin 120 juga, dan lebarnya 69, atau kita mungkin scale lagi seperti ini, mungkin sekitar 170. Terus kita tarik posisinya ke tengah. Jadi secara motion animasinya sama seperti yang tadi. Jadi ada frame di mana dia lonjong dan letaknya ada di tengah-tengah sini. Nah, bisa kalian lihat terjadi efek pantulan, semacam efek pantulan. Setelah itu mungkin kalau kalian ingin lebih effort, kalian bisa bikin frame-frame tambahan di mana objeknya semakin tipis. Cuman di sini menurutku sudah cukup untuk efek frame di tengah-tengahnya. Terus untuk frame terakhir
Aku tinggal geser aja sebenarnya. Bolanya kita geser sampai keluar frame. Selain digeser, kita juga atur ukurannya. Karena tadi ukuran awalnya itu 69% untuk kedua sumbu. Jadi kita tinggal atur aja 69 juga untuk y-aksisnya. Sehingga di animasinya terjadi seperti ini. Bisa kalian lihat? Bola ini yang tadinya harusnya mungkin di dunia nyata kalau efek pantulannya itu semakin setelah pantulan pertama harusnya pantulannya itu semakin kecil. Di sini dia pantulannya langsung kembali bounce back ke atas lagi. Jadi ada sedikit efek exaggeration-nya di animasi ini. Dan itu saja untuk proses menganimasikannya. Sekarang kita bisa masuk ke fase exporting. Di sini aku menggunakan Adobe Media Encoder. Jadi aku pergi ke file terus pilih Adobe Media Encoder. Kita tunggu software-nya loading. Setelah kita sudah sampai di Media Encoder, kita tinggal tunggu antrian project kita di sini. Setelah sudah muncul, kalian bisa pergi ke file, terus kalian tinggal pilih klik start queue atau mulai antrian render. Terus nanti bakal kelihatan ada proses encodingnya di bawah pojok kanan ini. Dan selesai. Dan sekian untuk tutorial animasi 2D pada kali ini. Terima kasih sudah menonton.